Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan di majelis yang insya Allah penuh rahmat, penuh hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam kondisi sehat dan insya Allah dalam kondisi beriman dan berislam secara baik. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan yang terbaik untuk kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah melimpah pula salawat dan salam kepada kita semua yang insya Allah masih melaksanakan syariat-syariatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Ar-Radd surat ke-13 ayat 11 Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini adalah potongan, bukan ayat utuh dari Quran surat Ar-Radd surat ke-13 ayat 11. Menggambarkan bahwa kita diberi karunia untuk selalu berikhtiar, berusaha di dalam rangka merubah nasib kita kepada arah yang lebih baik. Kalau hari ini sudah baik, kita menuju kepada yang lebih baik. Kalau hari kemarin kita kurang baik, mungkin memperbaiki untuk lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang dipersiapkan, ini adalah sunnah Nabi tentang awet muda. Kenapa penting kita berharap dan untuk merubah supaya kita itu tetap awet muda, yang wanita tampak cantik dan manis, yang pria tampak ganteng dan elegan. Konsep sunnah ini harus melibatkan rule of thinking. Napa niku? Peran berpikir kita untuk mengarah dan bercita-cita menjadi sosok yang insya Allah dikaruniai oleh Allah tampil tetap awet muda. Bukan berhenti di situ juga, kita harus terlibat di dalam state of mind, suasana hati, karena ada pepatah hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau kita selalu bergembira, selalu riang, selalu ceria, fa insya Allah Allah akan memberikan karunia kita tampil fit, tampil sehat, dan insya Allah akan tampil awet muda. Hadirin yang dirahmati Allah,
kita dalam mempelajari konsep awet muda mengikuti sunnah Nabiullah Muhammad SAW, mungkin perlu menelaah beberapa ayat di dalam Quran surat Al-Waqiah, ya. Yang pertama ayat ke-35. Boleh dibuka, Bu, Qurannya atau aplikasi Al-Qurannya, ya. Surat Al-Waqiah itu surat ke-56. Surat ke-56 pada ayat yang ke-35. Inna ansha'nahunna insya. Kata Allah, kami ciptakan mereka. Siapa mereka itu? Ini menggambarkan mereka yang diciptakan oleh Allah di surga itu adalah bidadari yang cantik, molek, jelita, dan menarik hati, ya. Secara apa? Secara langsung oleh Allah, ya, akan dipersiapkan besok di jannahnya Allah. Nah, kalau ada yang bertanya, wah, ini yang dimanjakan hanya kaum pria, kalau yang wanita bagaimana? Nah, dalam usul fikih, ora pati-pati wonten bidadari berarti wonten bidadara, ya. Ada pemuda-pemuda yang ganteng. Ini nanti kita kalau belajar usul fikih, ya. Nah, jadi ini singkatnya karena kita akan ada pengajian lagi, mungkin kita supaya agak cepat ini. Qur'annya dipersiapkan dulu, ya. Kemudian pada ayat yang ke-56 Allah melanjutkan, ya, firman-Nya demikian. Uruban atroba, ya, yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Kalau yang berbicara tentang cinta, biasanya yang tampak, yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nggak ada yang namanya urusan cinta bau apek, bau kecut, itu nggak ada, ya. Ini Allah itu menggambarkan senang kepada sesuatu yang indah. Nah, berarti kita juga nanti akan merujuk ke sana. Konsepnya kita supaya tampak menarik, perlu ada upaya untuk awet muda, supaya termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilanjutkan kepada ayat berikutnya, ya. Berarti ayat yang ke-38. Sampun ketemu, Ibu? Nah, li ashabil yamin, kata Allah, ya. Yang seperti ini akan diberikan anugerah kenikmatan yang diceritakan tadi, akan dipersembahkan untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang ada di kelompok sebelah kanan, kata Allah. Betul, ya, untuk golongan kanan. Ini nanti kumpul semua di sana, insya Allah, ya. Yang sebelah sana berarti mereka-mereka yang tidak mengikuti konsep Al-Quran dan Sunnah. Pak Saifuddin bisa aja nih. Para hadirin yang dirahmati Allah, ya, kita masuk pelan-pelan, mudah-mudahan pelan tapi pasti ini, ya, bisa selesai. Tips awet muda dan cantik atau ganteng, ya. Ini digambarkan bahwa bidadari yang perawan, yang cantik, kemudian nanti akan dihadiahkan, akan dipersembahkan untuk orang-orang yang ada di sebelah kanan, kelompok sebelah kanan. Pun demikian, orang-orang yang awet muda tidak akan diberikan kepada semua yang namanya ciptaan Allah yang disebut manusia. Nanti ada orang yang awet muda, orang yang setengah awet, orang yang cepat rusak, dan orang yang sengsara hidupnya. Baru usianya belasan tahun, ya, masih di bawah 20 tahun, tapi wajah dan penampilannya lebih tua jika dibandingkan dengan umurnya. Nah, ini pentingnya awet muda merujuk kepada konsep sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Tentunya dikorelasikan dengan ilmu kesehatan, ya, Pak Mantri, ya, Mas Mantri, ya. Nah, ini nanti saya didampingi nih sama beliau, ya.
Baik, apa yang dicontohkan kepada kita oleh Nabi tentang konsep merujuk supaya memperoleh awet muda, ya. Yang pertama, ini tidurnya perlu cukup. Yang kedua, mampu mengelola stres, ya. Selanjutnya yang ketiga, ini dia akan dihadiahkan kepada orang-orang yang selalu dan istiqomah rajin berolahraga. Bukan itu saja, kita gemar minum air putih yang cukup. Yang lalu pernah ya, di sini kajian pentingnya air putih, ya. Kemudian yang kelima, orang-orang yang piawai, yang punya kecenderungan dan mampu melindungi kulit dari paparan sinar matahari, karena ada bagian-bagian sinar matahari yang berbahaya untuk kulit manusia, ya. Biasanya sih kalau zaman sekarang ada dengan apa itu, sunscreen, ya, untuk menjaga kelembapan kulit. Kemudian yang keenam, yaitu rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, serta hindari rokok dan alkohol. Alhamdulillah, kita sebagai warga di Perserikatan Muhammadiyah sudah mengenal, ya, bahwa di Muhammadiyah ada fatwa haram merokok. Meskipun di sebelah sana masih banyak retorika yang menghukumi dengan mubah, makruh dan sebagainya, ya. Tetapi alhamdulillah konsep awet muda yang dicontohkan oleh Nabi tidak merokok. Apalagi Nabi sangat menjauhkan diri dan mengharamkan tentang alkohol atau khamar, ya. Nah, baik, untuk lebih jelas kita urai satu persatu, ya. Nah, satu persatu. Yang pertama, tidur yang cukup. Kenapa tidur yang cukup penting untuk memperoleh awet muda, ya? Di dalam dunia kedokteran ada penelitian bahwa kecukupan atau parameter lama atau sedikitnya tidur itu diukur dengan penelitian-penelitian dengan pendekatan yang mendekati ilmu kesehatan, yang lebih spesifiknya ilmu kedokteran, ya. Ternyata tubuh kita itu butuh tidur antara 7 sampai 9 jam, ya. Untuk apa tidur itu diukur? Dosisnya itu 7 sampai 9 jam, ya. Ternyata dengan tidur yang cukup ini mampu meremajakan, mengembalikan kembali sel-sel tubuh kita. Yang lalu pernah dijelaskan, karena kurang lebih menurut penelitian ilmu kesehatan, lebih dari 80% tubuh kita itu mengandung air. Nah, dan Nabi pun memberikan contoh, ya. Ternyata begadang yang tidak ada perlunya, ini bukan hanya lagunya Rhoma Irama saja, ya. Dulu waktu saya bukan orang kesehatan, saya mendengarkan syair, begadang jangan begadang, toret-toret, ya. Begadang tiada artinya, kurang lebih seperti itu. Apa gitu, ya? Sepertinya lagu itu mengalir dengan sendirinya tanpa makna. Tapi begitu kita paham, kita belajar hadis, oh ternyata ini nasihat dalam nada, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abi Barzah. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Kita pelan-pelan ikuti bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata sangat membenci tidur sebelum sholat isya. Ada yang sering pada maghrib sudah langsung tepar. Nah, ternyata itu bagian daripada ciri-ciri
orang yang dibenci oleh Kanjeng Nabi. Bukan di situ saja yang dibenci oleh Nabi, ternyata benci pula kepada orang-orang yang suka ngalor ngidul, ngobrol ndak karuan, ya, ndak ada pentingnya setelahnya, berarti setelah Isya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 568. Ini berarti mengandung pelajaran yang sangat berharga, betapa pentingnya istirahat atau tidur untuk kita. Bagi yang mendambakan tampil awet muda seperti Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, bahkan pada riwayat lain Ibnu Battal rahimahullah menjelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka begadang setelah sholat Isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam, tahajud atau qiyamul lail, dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Berarti ini riwayat-riwayat tentang sholat maktubah, khususnya subuh, tidak ada yang menceritakan Nabi itu kecuali sedang uzur sholat di rumah, Bu. Ya, jadi tidak ada alasan lagi sekarang ibu-ibu, ya kan wanita sholat yang terbaik di rumah, ya protes. Tapi kalau kondangan pengen tampil terdepan, Pak, derek nih kondangan, wanginya, cantiknya, merahnya bibirnya buat orang lain, bukan untuk suami kita tercinta. Keliru nopo keliru? Nah, kalau sudah menyadari keliru, mari kita perbaiki, ya. Untuk tampil awet muda, ternyata kita perlu tidur gasik dan dilarang untuk begadang setelah Isya. Kemudian beliau melanjutkan lagi dari Umar bin Al-Khattab, sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat Isya. Serambi beliau mengatakan demikian, apakah kalian sekarang begadang di awal malam, kemudian nanti di akhir malam tidurnya terlelap sehingga subuhnya terlambat? Ternyata zaman dulu sampai zaman sekarang, telat itu bukan pada hari menstruasinya wanita saja, ternyata telat subuh juga sering terjadi. Nah, ini guyon sedikit Ibu nggih, pelan-pelan iki nggih. Soalnya kita nanti banyak ilmu yang akan diperoleh pada hari ini. Nanti setelah dari sini Ibu-ibu Aisyah juga ada yang kajian menurut informasi nggih. Nah, kemudian nanti pimpinan daerah juga pengajian triwulan, kemudian tempatnya di tetangga kita di Kersana. Nah, ini diriwayatkan, disyarihkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Battal pada bab 3 nomor 278. Nah, kita perlu tahu tadi tentang manfaat tidur gasik atau tidur cukup. Berarti kita juga perlu paham bahayanya begadang supaya berimbang. Ternyata orang yang senang begadang ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik. Fisik paham ya Bu? Fisik itu jasadiah, badan kita, dan mental, jiwa kita, suasana hati kita itu ternyata bisa terganggu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, efek jangka pendek ini perlu tahu nih, ngebut sedikit ya, termasuk menurunnya kita berkonsentrasi. Orang yang sering melek malam atau begadang, mripate melotot memperhatikan penceramah, pengajian, tapi konsentrasinya buyar, ya, ndak fokus, ya. Kemudian memorinya ngeblank, ya, kosong melompong, kayak antangin, ya, bablas anginnya gitu ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya, nggak ada yang nyantel dalam memori kita, ya, itu jangka pendeknya. Kemudian gangguan pada suasana hati, sering galau, sering buruk sangka, sering amarah, sering sewot, ya, ini orang yang senang begadang, ya. Sementara efek jangka panjangnya kita bisa melihat, ya, ini akan meningkatkan resiko, ya, penyakit yang berbahaya seperti penyakit pabrik gula yang disebut DM,
diabetes mellitus. Pinter-pinter nih ibu-ibu Aisyah ya. Kemudian nanti akan juga menyerang kepada berat badan yang sangat berlebihan, yang sering kita sebut dengan obesitas ya. Lebih parahnya lagi, itu bisa menyebabkan penyakit jantung ya, stroke, depresi, serta menurunkan sistem kekebalan tubuh. Akibatnya imun tubuh kita lemah, kanker atau kanker mudah menyerang, terutama di ibu-ibu bu ya. Biasa orang yang tubuhnya lemah salah satunya bisa menyebabkan apa bu? Kanker, bisa di payudara, di rahim dan sebagainya ya, itu sangat membahayakan. Nah, kemudian menginjak kepada tips yang kedua, yaitu kita perlu mampu dan bisa mengendalikan tentang pikiran dan suasana hati kita, atau yang disebut dengan mampu mengelola stres ya. Kenapa? Ternyata stres pun dapat memicu produksi hormon kortisol. Napa niku kortisol ya? Hormon yang merusak sel-sel tubuh kita ya. Itu akan meningkat ya ketika kita sedang suasananya tuh galau. Suasana sedang marah semarah-marahnya. Suasana yang selalu merasa dan mengeluh, akulah manusia yang termiskin di dunia misalnya ya, seperti judulnya lagu nggih. Akulah orang yang tidak pernah mendapatkan keberuntungan, mengeluh, ngeresulah ya. Berkeluh kesah sepanjang hari ya, sepanjang saat ya, selalu mengeluh, merasa serba kurang, tidak memunculkan suasana yang qanaah dalam bahasa agamanya ya. Dan stres juga ini akan bisa memelihara kesehatan tubuh serta memberikan tampilan kulit kita selalu segar ketika kita mampu mengelola stres ya. Nah, ini kita dikuatkan di dalam Al-Quran. Ada yang perlu kita simak bersama ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita menjadi orang yang selalu bersyukur ya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah demikian ya. Allah itu mengingatkan kita semua ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu semua bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya janji Allah itu akan menambah nikmat kepadamu yang lebih full, yang lebih bertebaran untuk kita orang-orang yang selalu bersyukur. Namun berbanding terbalik maksud saya ya, kata Allah demikian, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah ya, maka pasti azabku ini sangat berat bu. Pengen diazab sama Allah yang sangat berat, maka pandai-pandailah menjadi manusia yang selalu bersyukur. Ketika kita hari ini hadir di pengajian yang sangat sederhana ini, kita perlu bersyukur. Alhamdulillah, kami semua masih sehat, masih diberi karunia iman dan Islam yang mantap, sehingga semangat yang tumbuh dalam hati untuk kajian masih selalu menyala bagaikan apa bu? Bagaikan apa? Bagaikan sang surya menyinari dunia. Dia selalu mencorong, menyinari dunia, tak pernah pamrih minta imbalan ya. Kita pun sama ngaji demikian. Nggak usah pengen di alam, wah paling santri, paling alim, nggak begitu. Tapi mengalir saja. Kita datang beramal dalam kajian ini, biarkan Allah saja yang menilai
Insya Allah orang yang selalu pengen hidupnya dipuja dan dipuji, lelah, capek, stres dan sebagainya. Tetapi kalau kita ikhlas karena Allah, akan nikmat dan hati kita selalu berbunga-bunga. Nah ini nanti kalau sudah kita sampai ke tahap seperti ini, insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur ya. Baik, untuk supaya lebih cepat, yang ketiga, nah kita perlu olahraga rutin ya, karena olahraga secara teratur ternyata dapat membantu tubuh kita menjadi awet muda dan meningkatkan kesehatan kulit. Nanti mungkin ada tayangan ya, perlu yang kita fahami dari tayangan untuk membandingkan. Nabi memberikan contoh ya, dalam beberapa hadis diriwayatkan kita diajarkan untuk mengamalkan olahraga berkuda, memanah, renang dan sebagainya. Islam sampai urusan olahraga saja ada komplit ya. Maka agama yang paling kompleks, agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah innadzina indallahil Islam. Berbahagialah kita semua sebagai muslim dan muslimah ya. Nah ini untuk kaitan ini ya, ada hadis yang pernah saya sampaikan dulu ya. Hadisnya bisa ada yang membantu membaca atau mungkin supaya cepat ya. Al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minidz dha'ifi wa fi kulli khairun ila akhiril hadis ya, biar cepat. Nah, kemudian ini artinya mohon dicermati bersama Ibu ya. Ternyata mukmin, orang-orang yang beriman yang lebih kuat ini lebih baik di mata Allah dan dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Nah, tapi di sini ada namun ya, keduanya tetap memiliki kebaikan karena ternyata kelemahan kita dalam kondisi sakit, dalam kondisi ekonomi yang sulit, itu pun merupakan ujian. Maka keduanya itu perlu ada yang dianggap oleh kita adalah suatu kebaikan ya. Jadi di sini memiliki kebaikan dalam hadis ini. Dan perintahnya bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah. Kita kelingan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah aku beribadah, menghambakan diri hanya kepadamu. Nasta'in, mohon pertolongan pula kepadamu. Jangan sampai ketika kita rugi minta tolongnya kepada apa? Kepada mensyariatkan adanya Allah. Itu syirik dan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah minta tolong dengan Allah, maka jangankan engkau lemah, jangan engkau lemah. Bila engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, nah, seandainya hari ini tidak hujan, nah ini seandainya hari ini saya dapat rezeki besar gitu ya, seandainya hari ini aku temu dengan mantan gitu ya, itu seandainya ya. Seandainya aku lakukan demikian dan demikian, akan tetapi lebih bermartabat engkau mengatakan seperti apa? Ini qadarullah, ini takdir Allah ya. Setiap apa yang telah dia kehendaki pasti akan terjadi. Nah, dalam penggalan hadis ini itu dicetak merah ya, lau seandainya ya. Di sana mengandung pintu-pintu maksiat yang akan berikhwan, berteman dengan setan. Nah, ini adalah termasuk larangan. Seandainya aku besok bisa menjadi bupati gitu ya. Nah, mungkin kamu istriku yang tercinta tidak susah seperti sekarang gitu ya. Seandainya aku jadi pengusaha ya, mungkin kau tidak sengsara hidupku bersamaku gitu ya.
Itu tidak boleh begitu. Tapi yang harus kita sadari bersama, ini adalah takdir Allah. Sabar ya Bu. Meskipun kita susah, tetapi kita perlu bersyukur kita diberi kekayaan hati dan iman serta berislam yang mantap. Itu sebagai muslim yang baik. Qadarullah ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Nah, baik, untuk supaya tidak ada yang ngantuk ya, kita mungkin perlu ya sebanding dengan kenapa sih Islam sampai menelaah mengajarkan tentang pentingnya olahraga. Ini kita mengenal, siapa yang tidak kenal dengan Aderai yang pernah juara dunia ya di bidang body contest ya. Bodinya sungguh luar biasa dan beliau memang diberi karunia dari hasil perjuangannya menjadi sosok yang awet muda. Niki punya tele Mas Irwan. Nah, volumenya mohon dibantu Mas Irwan. Ini bawa speaker kecil kayaknya. Oh iya. Oh langsung ke sana nih. Kurang bisa kedengaran ya? Oke. Intinya begini. Intinya video ini menggambarkan bahwa olahraga itu sangat penting. Karena dalam olahraga ternyata kita terlibat dalam konsep ya. Satu, tubuh kita itu ada yang namanya organ tubuh vital, yaitu jantung, ginjal, paru-paru, lambung, pankreas, nopo malih Pak. Ada yang kurang Pak Mantri barangkali itu ya. Ada yang bisa menambahkan? Hati ya, hepar ya. Itu semua merupakan saham untuk memberikan awet muda ya. Organ tubuh vital manusia, kemudian ada otot, ada sendi, kemudian ada juga yang namanya sistem saraf, dan yang satu cairan tubuh atau elektrolit ya. Ini gampangnya cerita tuh begini, organ tubuh ketika kita memiliki yang namanya otot ini harus kuat, yang namanya sendi ini harus mampu bergerak sesuai dengan fungsinya, yang namanya tulang ini saham tulang itu harus selalu kuat dan kokoh, jangan rapuh atau atrofi mengecil sel-selnya sebelum waktunya atau layu sebelum berkembang. Ternyata itu saham-saham itu harus dirawat, harus dipelihara. Jadi menurut Aderai ini ya, untuk melatih semua yang punya saham terhadap kesehatan tubuh itu perlu dilatih ya. Kita olahraga pasti otomatis otot kita bergerak untuk dikencangkan, sendi kita difungsikan sesuai dengan fungsinya, otomatis di sana tulang itu akan kokoh dan akan kuat ya. Cairan tubuh akan seimbang. Oh ya, tadi satu lemak tubuh kalau kita sering bergerak, sering bekerja, sering berolahraga pasti akan menurun. Nah, kalau akan menurun cairan seimbang, kemudian tubuh kita tidak mungkin akan terjadi pengentalan darah, tidak mungkin akan ada kolesterolnya meningkat, asam urat meningkat ya, trigliserida meningkat, gula darah meningkat. Ini tidak akan terjadi, sehingga akan tampil kita itu seger, bugar ya. Kemudian bila itu dilakukan secara istiqomah menurut atau ala Rasul ya, sesuatu yang baik harus berjalan, harus dikerjakan pada rel yang istiqomah ya. Jangan cuma pada saat lagi muda rajin olahraga atau disebut olahragawan, ternyata setelah masa pensiun jadi pengangguran, maka penyakit mudah datang. Coba lihat, tadinya olahragawan, atlet yang luar biasa, tapi begitu pensiun, begitu menjelang usia sepuh ya, dia nganggur, penyakit itu sudah mulai pelan-pelan ya.
Kalau ototnya sudah mulai melemah, sendinya sudah mulai kaku, otomatis tulang akan mengalami degeneratif. Nopo paham degeneratif? Akan mengecil, akan atrofi lebih cepat daripada usia sesungguhnya. Maka orang yang kurang bergerak atau kurang berolahraga, dia tuh akan tampil lebih cepat tua ketimbang umurnya. Mungkin nanti ketemunya kalau pas reuni, idi zaman dulu, zaman baheula, dia tuh bintang kelas kecantikannya, gantengnya luar biasa. Begitu ketemu, ya Allah, ya, kakinya sudah lumpuh sebelah dengan tangannya, ya. Kemudian keriputnya sudah mendahului di atas rata-rata. Nah, ini contoh orang-orang yang tidak istiqomah di dalam gerak dan berolahraga. Baik, itu kesimpulannya ini tadi, videonya Adere itu ke sana, tapi karena suaranya kecil, jadi saya jelaskan saja. Yang keempat, minum air putih yang cukup. Nah, ini dulu pernah dijelaskan. Mengapa? Why? Kenapa air minum itu penting dan dianjurkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW? Zaman dulu ya, atau kita yang pernah umroh, pernah berhaji ya, setiap kita habis tawaf maka ada sunnah minum air zam-zam dan ada doanya. Islam itu sudah luar biasa. Mana ada agama yang lain memikirkan tentang hal seperti ini, ya? Maka kita harus percaya diri, Bu. Berislam tuh harus bangga. Jangan kumpulan, ya, dalam forum-forum dunia, dalam forum-forum yang berskala luas, kita minder. Orang Islam tampil ciut gitu ya, bajunya apa, kemudian baunya kayak pace matang gitu ya, nggak boleh begitu. Muslim itu harus wangi, Muslim itu harus cantik, harus ganteng, tampil percaya diri. Konsep Islam harus melekat dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, tetap yang namanya konsep Islam itu masuk. Bukan hanya Islam itu melekat kepada sholat, zakat, puasa, haji. Olahraga yang syar'i harus Islami. Kemudian minum yang baik Islami. Yang seperti apa Islami? Mari kita perhatikan uraiannya. Pastikan kebutuhan cairan tubuh itu harus terpenuhi untuk menjaga apa, Bu? Ternyata kalau beban kulitnya kenyal, kulitnya seger itu butuh cukup minum, ya. Dan apa? Nabi itu sangat benci kepada orang-orang yang mabuk. Sehingga fatwa Persyaratan Muhammadiyah haram merokok. Karena apa? Orang yang merokok itu menjadi pintu masuknya narkoba, alkohol. Ya, kalau orang yang nggak merokok, nggak tertarik sama alkohol dan narkoba. Ya, tapi kalau orang yang merokok ada kecenderungan mudah terpapar, ya, untuk dihinggapi penyakit tadi alkoholisme, ya, kemudian arakisme, ngerti nggak arakisme ya? Ada yang motorisme, topiisme, paham betul sampai di sini? Mungkin anak-anak muda nggak paham, karena dulu yang namanya khomer ada yang cap motor, motorisme, ya, ada yang topi miring, ya, topiisme dan sebagainya. Mungkin zaman sekarang itu sudah tidak ada, ya. Tapi yang ada sekarang bir, jangkar, bintang, kemudian apalagi banyak ya, saya kurang apa ya. Itu sangat dibenci oleh Nabi Allah Muhammad SAW, ya. Kemudian air putih yang cukup ternyata juga menjadi proses keseimbangan metabolisme. Apa metabolisme? Proses terjadinya pembakaran karbohidrat, lemak, dan unsur-unsur yang lain di dalam tubuh kita. Juga bagi orang-orang yang perokok dan alkoholisme, ini adalah musuh utama untuk kulit yang sehat karena dapat merusak kolagen. Kolagen adalah unsur pembentuk ganteng dan cantik ya Bu, supaya kita tetap tampil glowing. Coba kalau kita lihat orang yang glowing karena yang serba cepat,
wajahnya mirip-mirip kebo bule, tangan, kaki, badannya lainnya hitam, sininya wah mencorong kayak kebo bule, abang mangar-mangar gitu. Ih, jijik gitu Bu lihatnya ya. Nah, itu tapi berbeda dengan orang yang cantiknya dari hati, cantiknya dari dalam, ya. Itu akan berbeda. Itulah pentingnya. Ternyata konsep cantik awet muda dari Nabiullah Muhammad SAW ini sampai bisa mengalahkan konsep-konsepnya yang tadi itu, ya. Banyak yang krim-krim dijual akhirnya mengandung merkuro, mengandung unsur-unsur berbahaya dan menyebabkan kanker pada akhirnya. Nah, sekarang di desa-desa kagetan. Ini saya pernah menyampaikan nih, Bu. Di kajian Ibu Aisyah kemarin, masyarakat kita itu memiliki penyakit kutil. Kutil paham ya? Kurang teliti, mudah heran, mudah kagum lihat orang wah glowing gitu ya, ikut-ikutan latah. Nah, kemudian masyarakat kita juga punya penyakit yang namanya seperti daun kering, mudah dikumpulkan, disapu tapi susah diikat ya. Jadi kalau dapat informasi, wah cepat kumpul-kumpul, apalagi sekarang komunitas sawer, sana ada yang mau hajatan. Kalau di sini mungkin nggak ada ya Bu ya, kalau di sana itu komunitas sawer, ada yang mau pengantenan, mau disawer tuh dari berbagai penjuru pada datang ya. Kayak sampah, kayak daun kering, mudah dikumpulkan, tetapi kalau diikat untuk kebaikan dalam pengajian supaya kumpul, ini sulitnya luar biasa. Ini penyakit masyarakat kita. Nah, ini karena jarang ngaji. Berbahagialah kita yang sudah bisa berangkat kajian seperti ini. Tapi bukan itu saja. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, cucu-cucu kita, supaya mereka itu betah dan cinta di dalam masjid. Jangan salahkan, kon anaknya siapa? Mau anaknya dewe ditakoni kon anaknya siapa? Bapak ibunya rajin ke masjid, kon kayak belis, ya. Akhlaknya kayak setan laknatullah gitu ya. Ditakoni kon anaknya siapa? Karena apa? Salah kita pada saat ngaji tidak pernah melibatkan istri, anak dan cucu. Jadi ke depan jangan salahkan kalau mencari kader Perserikatan Muhammadiyah sulit dari kalangan keluarga sendiri. Ya, kalau bukan kita yang membesarkan, siapa lagi? Ya, ini harus menjadi muhasabah, introspeksi untuk kita semua. Ya, ayo ajak yang punya cucu, rewel sih Pak, nangis sih Pak gitu ya. Ketika nangis, bawa keluar dulu, dihibur. Setelah tenang, bawa masuk kembali. Ini merupakan pembiasaan. Ada sebuah pepatah, bisa karena biasa. Percaya Bu, bisa karena biasa. Mungkin untuk bernostalgia sedikit guyon nih. Dulu apa pernah ada yang mau ibu-ibu ditusuk? Ada yang mau ditusuk? Takut, ngeri gitu ya. Tapi begitu sudah ditusuk, kayak mau disuntik ada apa kan? Begitu sudah disuntik, oh ternyata menyehatkan. Begitu kita menjadi pasangan istri yang baik untuk mengabdi kepada suami. Suami meminta, kita sudah halal. Kita sudah diikat dengan angkah tuka, wajawaz tuka, kemudian qabil tu tajwijah, ya, linafsi bidzalik. Sudah sah itu. Tapi mau ditusuk takut Bu. Di awal-awal mungkin meringis-meringis. Ya. Kalau kata guyon mungkin tolong Pak Hansip, lama-lama sip. Ini guyon setitik Bu, soalnya ada yang ngantuk ya. Nah, ternyata sip itu karena harus biasa dulu Bu. Di awal-awal takut, tapi setelah sip ketagihan. Nah, ngaji pun demikian. Ya, ini bajur sedikit lah, jangan kalah dengan yang sebelah sana. Ya. Supaya kita orang-orang yang ngantuk-ngantuk dikit tuh agak-agak melek, agak-agak malu-malu dikit. Bukan malu sama Tuhan, tapi malu sama Allah. Kita diberikan panjang umur, diberikan kenikmatan oleh Allah. Hanya sekedar suruh mendengarkan risalah Islam, bedi gawangan tuh. Apakah itu yang bijak untuk memperoleh tiket surga? Tanda tanyanya besar. Nah, ini sedikit guyon, Tadi minum air putih yang cukup. Kembali ya.
Bisa dibaca ya, awalam yaralladzina kafaru annas samawati dan seterusnya. Ini Quran surat Al-Anbiya ya, surat ke-21, boleh dilihat ayatnya pada ayat 30. Masih ada waktu ya. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi kedua-duanya itu dulu menyatu jadi satu ya. Kemudian kami Allah ya pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air, termasuk kita semua Bu. Manusia generasi kedua setelah diciptakannya manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, ayahanda Adam dan ibunda Hawa. Nah, kalau setelah itu berarti prosesnya kita diciptakan dari air. Air apakah itu gitu ya? Paham Ibu? Apa pura-pura tidak paham ya? Setetes sperma kemudian ketemu dengan sel ovum, sel yang dikaruniakan oleh Allah di dalam rahimnya wanita, kemudian bertemu, dua-duanya berjalan seiringan, seirama, nempel di dinding rahim yang disebut dengan nidasi nggih, pangantri nggih. Nidasi itu menempelnya pertemuan sperma dengan ovum atau sel telur wanita, nempel di dinding rahim, itu namanya nidasi. Lambat laun kemudian berkembang menjadi apa? Sigut ya, segumpal daging ya. Ini harus paham, ini diceritakan dalam Al-Quran Bu ini ya. Kemudian berkembang menjadi apa? Embrio. Pinter ini Ibu nih ya. Setelah embrio gitu ya, 9 bulan sekian hari ceprot ya, oeng ya. Nangis ya. Konon katanya, bukan katanya Mbah Dukun, konon katanya kaget ya melihat dunia yang penuh dengan dosa karena banyak orang-orang yang tidak bersyukur ya. Tapi ini relevansinya saya belum ketemu Bu. Nangis itu apakah betul-betul ini hanya pendapat orang tua atau nanti ada keterangan-keterangan, nanti kapan-kapan saya jelaskan ya. Setelah jadi orok, jadi bayi, balita ya, bawah 5 tahun, kemudian masuk kepada anak-anak, tumbuh menjadi remaja, tumbuh seperti sekarang kita sudah menua atau tidak muda lagi ya. Ternyata minum air putih ini harus cukup ya. Kita fokus nih kepada sunnah Nabiullah Muhammad SAW tentang urusan air putih yang cukup ya. Ini dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, misalnya contoh minum dengan 3 tegukan. Jangan sampai kita karena saking hausnya gluk lebih dari 3 tegukan. Di sana Nabi mencontohkan setelah 3 tegukan bernafas ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut ya, Allah ya Allah, Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang ya. Jadi ya Allah Gusti ya, aku menyebut atas zat yang maha Rahman, yang sifat pemberinya itu sungguh luar biasa, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, siapapun diberi Rahman dan Rahim. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah ya. Ya. Ada yang apa? Alhamdulillahirabbil alamin ya, Tuhan semesta alam. Awali ya dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Ini sampai kepada urusan minum sampai seperti itu Bu. Mana ada agama yang lain. Maka kita haram mengatakan semua agama baik. Dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu perlu menyertakan semua agama baik tapi sesuai dengan keyakinan dan keagamaan masing-masing. Tapi bagi kita Islam adalah terbaik. Islam adalah is the best ya. Jadi harus begitu, pede kita menjadi muslim. Nah, bukan hanya dengan 3 tegukan kemudian kita tarik nafas.
Apa maknanya? Nabi selalu menyertakan ketika kita minum, kita ambil nafas yang tumakninah. Ini takaran. Sama seperti kita sholat, ada tumakninah di sana rukunnya. Maka kalau di kita masih ada warga yang sholatnya seperti sholatnya kayak kinjeng cewek ya. Ketika sholat yang bisir ya, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sudah Allahu akbar. Ya wong primen kayak imam. Nah, ini imam yang tidak tahu takaran seperti minum. Ya. Ini harus menyertakan tumakninah. Nah, tadi membaca basmalah di awal dan tahmid di akhir ya, jangan lupa ya. Selanjutnya, minum itu harus menggunakan tangan kanan. Saya yang lucu ya, ini saksinya Mas Irwan nih. Mas Irwan itu pernah diajak makan bareng setelah ceramah kalau tidak salah. Ke Sakinah mampir, Bu. Ada tamu gitu ya, pakainya sarungnya hebat, jubahnya luar biasa. Ya, tampilan luarnya mungkin beliau juga ininya pada item-item ya. Saya lihat itu bukan orang yang tidak paham agama. Meyakinkan betul, Pak. Pokoknya kayak sing wah, kayak top lah ini. Tapi begitu menarik sate, sretet, pakainya tangan kiri. Saya bilang astagfirullah, tapi dalam hati ingin atau maksud hati ingin mengingatkan, tetapi bila langsung nanti akan menyakitkan. Maka yang paling bagus menyampaikannya dalam forum-forum seperti ini. Apa yang diajarkan makna di sini? Ternyata ada sebuah cerita bahwa iblis laknatullah, setan sing luar biasa jahatnya untuk manusia, itu punya ciri khas, makan dan minum itu selalu memasukkan dengan tangan kiri. Maka kita sebagai muslim dia ajarkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW, kita pakai tangan kanan. Berarti bagi mereka yang masih pakai tangan kiri padahal sudah faham hadisnya, berarti dia dikatakan ikhwanul sayatin, temannya setan. Mau Bu jadi temannya setan? Harusnya kita tidak mau. Nah, ini penting ya. Bukan berhenti pakai tangan kanan, Bu. Ya. Selanjutnya kita juga dianjurkan ketika minum itu perlu dengan duduk yang santun. Ya. Wah, Pak saya lagi olahraga, ya jongkok, cari batu atau tidak ada batu jongkok gitu ya. Kenapa ternyata? Setelah diteliti sunnah Nabi tentang minum sambil duduk, ternyata ini sangat membantu. Air yang kita minum itu tidak langsung bablas anginnya, Bu. Ya, karena apa? Efek gravitasi bumi ini ilmu fisika. Di sana ada hukum Archimedes, ada hukum Boyle, ya, di mana ada aksi, ada reaksi. Di mana ada tekanan, maka ada perlawanan. Ini ada Pak Guru nggih, pangapunten barangkali saya agak-agak lupa ini. Hukum ini berlaku di sini. Minum dengan berdiri, ternyata itu mempercepat air itu tidak nyantel di lambung lama dan di usus lama, sehingga proses penyerapan itu seperti lewat begitu saja. Paham nggih? Jadi makna, kepentingan serta kebutuhan air minumnya itu yang bagus ya. Ternyata lebih cepat diekskresi, dikeluarkan oleh keringat dan oleh saluran pembuangan air yang disebut dengan buang air kecil ya. Nah, bukan itu saja sunnah tentang minum air putih. Ternyata kalau kita masih melihat ada saudara, teman, keluarga yang minum dari katel langsung, glok-glok disedot ya, atau misalnya makan bubur langsung dari bejana diuyup diseruput, itu pun tidak diajarkan di dalam Islam. Karena apa? Ternyata memiliki makna. Kalau bejana itu untuk dimakan dan diminum bersama-sama dengan keluarga kita, sementara kita berpenyakit, mulut kita ada kuman patogen, ada kuman yang jahat, ternyata memudahkan penularan. Coba, siapa yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang tidak istimewa? Itu karena ketidaktahuan, karena belum paham. Tapi kalau kita mengajarkan Islam dengan baik, ajarkan Islam dengan santun, ajarkan Islam dengan sentuhan, bukan saling gesek, saling gosok, saling injak, saling hina, ya, kemudian saling mencerca.
Bukan begitu. Tapi Islam itu harus menghadirkan kesejukan yang bisa menyentuh kalbu kita untuk memahami kebenaran-kebenaran Allah dan Rasulnya. Ya, ini dari masalah minum sampainya ke sana, Bu. Ya. Oke, selanjutnya yang kelima ini yang tadi saya ceritakan, yang tampil kayak kebo bule nih. Nah ini. Yang kelima ini perawatan kulit. Ini pun diajarkan. Coba kalau ada orang yang sholat, ya, kemudian tidak wudhu, kira-kira sah napa mboten sah? Mboten sah. Ini saya pernah belajar, barangkali dulu saya belajar usul fikih waktu saya mondok meskipun sebentar ya. Ini kalau tidak salah hukum awal wudhu itu sunnah. Tapi sesuatu sunnah yang akan dipentingkan untuk mengerjakan suatu kewajiban, maka sunnah itu menjadi sebuah hukum yang wajib. Ini kalau tidak salah tapi saya ini agak lama dulu, berarti sekitar 48 tahun yang lalu ya, saya mondok, barangkali saya tidak ngantuk itu pernah mendengar belajar usul fikih demikian. Karena saya pernah pas pengajian langsung diprotes, "Pak, kalau ngaji jangan bikin bingung ya. Wudhu kok sunnah gitu ya." Yang protes peserta. Nah, kita lagi belajar mengingatkan usul, kita butuh pengetahuan. Hukum awalnya sunnah, tapi karena untuk mencapai sesuatu yang wajib, maka yang sunnah itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, baik, kembali kepada perawatan kulit ya. Kalau wudhu sudah tidak ditolak ya, jangankan minyak, jangankan kotoran, termasuk najis-najis yang tidak kelihatan, hadas yang tidak pernah bisa kita lihat pun bisa gugur. Bukan di situ dosa-dosa kita, dosa kecil, dosa besar, kecuali syirik. Ketika kita mengambil air wudhu dalam sebuah hadis ya, maka kalau wudhu kita itu betul-betul memenuhi rukun, syarat sahnya sholat, sahnya wudhu, maka akan berguguranlah dosa-dosa kita. Sing penting sampun syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru wudhu, Bu. Maka kalau orang yang berwudhu minimal 5 kali ya, pasti akan beroleh kebaikan-kebaikan seperti Nabi, tampil awet muda, tampil manis ya. Ngaji rasa, Bu. Wudhu itu penting ya. Ternyata bukan sekedar mau sholat, ternyata wudhu itu menggugurkan dosa kita, mengangkat kotoran, bakteri yang jahat, patogen ya. Nah, itu perlu dibersihkan sampai 5 kali itu minimal. Nah, ayat yang hadis yang lain, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kemudian sambung lagi dengan hadis ya, serahkanlah semua perkara pada ahlinya. Maka sampailah di sini, gunakan sunscreen. Nah, urusan seperti adalah urusan dunia ya. Kata Nabi, kamu lebih paham. Tapi koridornya, relnya harus serahkan pada ahlinya. Jangan sampai ada yang mengatakan bukan ahlinya. Kalau kulitnya pengen glowing, maka kencing pagi atau buang air kecil pagi, didiamkan 15 menit buat cuci muka. Nah, ini kalau namanya buang air kecil kan sudah najis. Kalau nabrak ayat-ayat ya, kemudian nabrak tentang dalil-dalil ya, berarti ini tertolak, jangan diikuti ya, tapi serahkanlah pada ahlinya ya. Sunscreen untuk apa? Untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV yang merusak dengan menggunakan misalnya apa? Ibu-ibu paling apa nih? Tabir surya. Saya malah belum tahu tabir surya kayak apa. Kayak krim ya, Bu ya. Nah, ini harus setiap hari, terutama bagi orang-orang yang kulitnya sensitif. Biasanya wanita itu lebih sensitif ketimbang pria, sehingga tabir surya itu perlu digunakan setiap hari untuk melindungi dari paparan UV dalam sinar matahari yang kurang menguntungkan untuk kesehatan kulit. Kemudian yang berikutnya, jaga kelembaban kulit ya. Apa? Menggunakan pelembab secara rutin, misalnya menjaga kulit tetap kenyal dan tidak kering. Kemudian bersihkan wajah ya.
Bersihkan wajah secara rutin untuk mengangkat kotoran dan minyak yang menumpuk. Tadi dengan wudhu, mungkin tentang urusan dunia, mungkin ada zat-zat yang tidak haram, yang halal dan thayyib, ya bisa dipakai. Boleh di sana, ya. Karena apa? Ternyata pada zaman-zaman dulu juga ada yang namanya kurma, dimakan untuk jamu, untuk makanan sumber energi. Ternyata kulit arinya, ya, kulit arinya kurma, ya, ketika kita di blender, ya, kemudian kita larutkan dengan air hangat dan untuk masker, ternyata bisa untuk menangkal sinar UV. Nah, ini berarti zaman-zaman dulu juga konsepnya masih masuk kepada konsep kecantikan zaman sekarang, ya. Ini gunakan masker, bukan masker saya naik motor, Bu, atau maskernya ibu-ibu ini yang bukan, ya. Masker itu adalah bahan, ya, untuk membersihkan dan merawat kulit wajah dan kulit-kulit yang langsung terpapar sinar matahari, ya. Ternyata ini dapat memberikan nutrisi tambahan di samping makan yang bergizi, bukan gratis ya, Bu, ya. Makan yang bergizi bukan MBG maksudnya, ya. Bergizi itu halal dan thayyib, ya. Kemudian perlu juga wajah dan kulit kita itu diberi masker, ya. Misalnya yang alami itu teh hijau, ya, sering, ya. Nah, ada juga misalnya aloe vera, lidah buaya, ya. Kemudian bisa juga ekstrak bengkuang, ya. Ada juga ekstrak dari pepaya, ini bisa dicoba, ya. Kalau kita tidak beli di sana, di pekarangan kita ada ini Pak Saifuddin, ya. Ternyata obat awet muda juga Pak Saifuddin punya, ya. Saya pernah dikirim mangga omyong, ya. Mangga golek madu, ya. Ketika matang nyampe ke Banjarharjo, alhamdulillah, ya. Nah, itu di dalam mangga ternyata di sana mengandung beta karotin. Ya, ini bagi orang yang senang buah-buahan, mangga itu jadi alternatif, ya, untuk yang bisa merawat kecantikan dan kulit kita supaya tetap awet muda dan ganteng, ya. Itu mangga itu manfaatnya banyak. Vitamin C-nya yang bisa membantu menyegarkan kembali sel-sel yang sudah rapuh. Nah, jadi jangan mudah terpapar oleh makanan-makanan yang tidak sehat, ya. Yang keenam, ini pola makan. Wah, ngebut ya, Bu, ya. Makan makanan yang bergizi ini, ya, konsumsi makanan sehat, perbanyak dengan buah dan sayuran, serta pilih protein hewani yang lebih sehat. Karena ada protein hewani yang tidak sehat, ya. Misalnya hewaninya sih bagus, tapi dibikin nugget, dibikin sosis, yang di sana zat-zat yang bersifat kimia dan merusak kesehatan bercampur di sana. Maksudnya pilihlah konsumsi makanan yang protein hewani, tetapi yang sehat, yang segar, yang langsung diolah sendiri. Nah, di sini pada berikutnya hindari makanan olahan, ya. Kita perlu cerdas memilah, ya. Untuk apa? Mengurangi konsumsi makanan yang cepat saji dan makanan olahan yang mengandung banyak bahan tambahan. Mulanya zaman saniki, Bu, ibu-ibu mau lahiran ini repot, ndak bisa di rumah panggil dukun bayi atau bu bidan, ya. Minimal sekarang ke rumah sakit. Karena apa? Ternyata angka kematian dan kesakitan ibu-ibu melahirkan, anak-anak lahir dengan kondisi aspeksia neonatorum atau celaka kelahiran itu sangat tinggi, sehingga pemerintah memberikan program pengawasan, ya, untuk menyelamatkan ibu-ibu kita. Maka wajib kepada ponet atau rumah sakit, ya, supaya lebih selamat. Karena apa? Ternyata betul kita diingatkan, zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aidin nas, ya. Rusaknya di daratan dan di lautan, termasuk kita cara hidupnya yang salah, senang mie, senang bakso, seblak, cilok, apa maning, siomay dan sebagainya. Itu semua dicampur MSG yang berlebihan. Sausnya bukan dari tomat, tapi dari bolet yang sudah bosok diolah, kemudian dicampur sama zat-zat
kimia yang tidak baik untuk kesehatan, sehingga baru umur 40 tahun, 45 tahun wis reot Bu, baru anaknya 1, baru 2, menginjak 3, ternyata kayak kalong wewe ya. Ininya bila terlalu panjang ke bawah, dinaikkan ke atas sampai bisa bersandar di pundak ya. Ini insya Allah kita tidak ada, tapi kalau kita melihat di dunia-dunia yang ciri khas wanitanya bermamai besar, itu begitu punya anak 1, 2 itu sudah mulai kayak kalong wewe ya. Tapi kita alhamdulillah orang Asia ini, mungkin ada beberapa orang saja itu masih ukuran normal ya. Baik, lanjut dengan konsumsi antioksidan tadi. Makanya ya, tentang urusan dunia kamu lebih tahu, dan serahkanlah semua perkara termasuk kesehatan pada ahlinya. Ternyata mengkonsumsi makanan kaya antioksidan ini seperti coklat hitam, buah beri luruhe kangelannya Bu ya, duet Bu, itu bagus ya. Murbay sing ireng, ternyata ireng itu manfaatnya besar Bu. Maka jangan sok moyok wah ireng keduang gitu, nggak boleh ya. Ireng keduang tapi manfaatnya sebagai antioksidan apa? Duet, murbay, apalagi Bu? Terong ungu, terus banyak ini. Ya. Kenapa Bu? Ya bidara, betul ya. Nah ini yang berwarna gelap ini ternyata memiliki kekuatan melawan radikal bebas ya. Lanjut. Nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba ila akhiril ayat ya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Jadi bukan hanya halal, kita serba masuk ke perut ya. Ayam hukumnya halal, tapi bisa menjadi tidak thayyib karena apa? Memasaknya tadi dengan zat-zat yang berbahaya. Ya, kita tidak tahu, tapi zatnya berbahaya. Setelah dimakan, ternyata banyak kasus kayak insiden ketidakmampuan MBG mengolah secara baik dan benar, sehingga anak-anak kita menjadi korban masuk rumah sakit. Itu berarti makannya halal, bukan babi, tapi yang halal tapi tidak thayyib dalam pengolahan. Ada juga yang halal thayyib secara zatnya ya. Misalnya ada orang yang makan udang sehat, bagus, tapi pada orang-orang tertentu ternyata alergi ya, gatal-gatal, berarti itu tidak thayyib bagi orang yang alergi. Maka jangan ditabrak, jangan dimakan. Rem syahwat kita dalam hal makanan ya. Ini tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Wahai manusia, ini kata Allah ya, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini Allah sudah mengingatkan. Tapi jenenge manusia itu memang diberi fitrah, senang, cinta kepada apa? Ini ayatnya ya. Cinta kepada yang apa ya? Cantik-cantik, senang. Abdul Rasid sudah sepuh, kalau lihat yang masih glowing kayak ya Allah perawan ayunan nemen itu ya. Kalau dia mengatakan oh orang-orang ayu, orang normal. Iya, yakin 100% tidak normal. Tapi kalau orang yang fitrahnya sesuai dengan fitrah Qur'ani, ya Allah, ciptaan Allah indah banget ya gitu. Subhanallah ya. Tapi Masya Allah, astagfirullah, karena tetap gitu ya. Tidak langsung tanya dari mana nomor handphonenya gitu, wah berarti tua-tua keladi ya yang seperti itu. Nah ini sedikit guyon ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya demikian. Ternyata kebiasaan, contoh terbaik dari tauladan kita Nabiullah Muhammad SAW, ketika diteliti, ketika dianalisis dengan ilmu manapun, dalam hal ini tentang ilmu kesehatan, ternyata relevansinya sejalan, seimbang, dan beriringan. Berarti jelas pada kesimpulan terakhir
bahwa Islam itu diturunkan ke alam dunia untuk kaum yang berpikir. Islam itu bukan untuk orang yang bodoh, orang yang gila. Meskipun sejarahnya Nabi ketika menyampaikan dakwah dianggap orang gila. Sama kita di persyarikatan kita. Kalau kita berbeda dengan yang lain, maka ujung-ujungnya kita dilabeli Wahabi, dilabeli wah itu mah aneh, orang umum dan sebagainya. Kita tidak boleh kecil hati. Itulah di dalam dinamika perjuangan menegakkan Islam. Panasnya ibarat menggenggam sebongkah bara, dipegang erat-erat terbakarlah kita. Tetapi ketika kita main-main dengan memegang agama, maka akan lepaslah dia. Maka kita diingatkan, janganlah kamu mati dalam keadaan tidak berislam. Matur nuwun, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya atas nama pribadi, bila di dalam menyampaikan pada pagi hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang berkesan, sadar betul bahwa kita semua adalah manusia. Pasti tempatnya kesalahan, tempatnya dosa. Maka yang paling pas di sini kita saling mengikhlaskan, saling menghalalkan untuk saling memaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Dan ini dipopulerkan, mensewu ibu-ibu, ini dipopulerkan oleh adminnya channel YouTube Toha Putra Art ya, Mas Irwan dan kawan-kawan. Jadi kalau misalnya suami kita yang belum bisa ikut, anak-anak kita yang belum bisa ikut, jangan biarkan membuka channel YouTube yang kurang pas dan kurang baik. Maka ketika hari ini tidak bisa berkesempatan hadir, alhamdulillah Mas Irwan dan teman-teman menyiapkan pada video kreator dakwah dan seni, nanti bisa diklik channel YouTube Toha Putra Art ya. Syukur-syukur like, subscribe dan share kepada pihak-pihak lain. Semoga menjadi amal bersama untuk kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.